Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menghadirkan kembali sebuah berita yang walaupun narasumbernya sering kita petik, tetapi ada beberapa hal yang lebih mengerucut terkait dengan masalah bagaimana gangguan perjalanan, bagaimana pemerintah mencoba untuk mengganggu proses pencapresan Anies Baswedan, sekaligus juga untuk memecah belah koalisi pembaharuan, perubahan dan persatuan yang sekarang ini lagi solid, sejak awal telah solid, yaitu terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem maupun Partai PKS. Bagaimana cerita intervensi aparatur pemerintah atau rejim ini melalui berbagai macam cara, salah satunya itu mengirim para menterinya yang juga ketua partai untuk merayu ya partai-partai ini supaya tidak bergabung dengan koalisi pemerintah dan tidak membentuk koalisi perubahan dan persatuan. Dan itu artinya kalau itu terjadi, misalnya ada satu saja partai yang bisa keluar dari koalisi ini, artinya Anies sudah tidak lagi sebagai capres 2024 yang akan datang. Bahkan bayang-bayang ancaman Anies untuk gagal capres yang akan datang juga tetap masih ada, walaupun koalisi ini masih tetap utuh. Karena misalnya gerakan pemerintah, yaitu kepala staf kepresidenan Muldoko, Jenderal Purnawirawan Muldoko, yang sangat dekat dengan Jokowi pun masih berupaya untuk melakukan PK untuk mencopet Partai Demokrat ke arahnya. Dan kalau itu misalnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, artinya Anies selesai tidak jadi capres. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, tentang ini banyak pihak terutama Partai Demokrat berupaya untuk melakukan perlawanan yang luar biasa kepada rejim ini terkait dengan masalah PK yang diajukan Muldoko ini, dan dianggap bahwa Jokowi terlibat di dalamnya karena itu orang dekatnya Jokowi. Tidak mungkin Jokowi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Nah, dalam kaitan itu saudara sekalian, sekali lagi kita kutip cerita ya, uraian dari cerita dari Dr. Sudirman Said, salah satu juru bicara Anies Baswedan dari tim 8, yang menceritakan bagaimana dinamika upaya untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan melalui pencopetan partai dengan berbagai macam cara. Nah, hal ini saudara sekalian kita ambil dari Gelora News ya, portal Gelora News tanggal 3 Juni 2023. Saudara sekalian, juru bicara Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan, Sudirman Said, menyebut ada partai koalisi pemerintah Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat agar bergabung ke pemerintahannya. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sampai diiming-imingi memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Ini tentunya kemungkinan adalah Ketua Umum PKB yang merayunya, Pak Muhaimin Iskandar. Ini kemungkinan aja, ini analisa kita. Kita juga tahu semua yang datang ke Demokrat, misalnya itu ada yang sekadar menawarkan, yuk gabung ke pemerintahan sekarang, dapat jatah kursi menteri sampai, ya sudah, kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja katanya. Bahkan ada partai yang datang dibalik saja Mas AHY yang menjadi capresnya, saya yang menjadi cawapresnya. Ada yang begitu katanya dalam podcast yang Jadi saudara sekalian, memang, dan itu kita duga Caimin ya, kalau bahasa seperti ini kelihatannya Caimin ketua PKB yang menawarkan hal seperti itu. Kita menduga aja, atau bisa saja Erlangga Hartarto seperti itu ya. Kendati demikian, Sudirman Said mengapresiasi sikap Demokrat yang menolak terkait tawaran yang disebutnya berasal dari partai koalisi pemerintah.
Jadi kalau ini apresiasi kita kepada Partai Demokrat, ya kalau yang dicari hanya sekadar status atau pengen maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, sebetulnya beliau sudah berangkat ya, katanya. Tak hanya Demokrat, Sudirman Said juga menyebut PKS turut ditawari partai koalisi pemerintah dengan iming-iming adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bayangkan saja diiming-iming PKS juga diminta bisa jadi penambahan suara, berarti pemerintah ini kan curang luar biasa. Masa menambah suara kalau bukan ditentukan oleh rakyat? Juga mau dibiayai, dikasih uang juga. Yang penting pindah ke partai dari PKS ini, tawarin seperti itu. Luar biasa. Pantas memang banyak pihak mengatakan bahwa 2 kali pilpres ini penuh kecurangan, yang diduga bahwa sebetulnya pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Namun begitu, Prabowo sendiri tidak percaya diri dan bergabung ke rejim ini. Ya, demikianlah kawan-kawan sekalian. Nah, kita lanjutkan saudara sekalian. Bahkan sambungnya pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintah terus dilakukan hingga saat ini. Begitupun dengan PKS sampai hari ini terus didekati. Bukan main-main ini, partai yang datang sambil dikatakan nanti bukan hanya soal pembiayaan, tapi juga suaranya bisa ditambah lewat segala macam cara. Bayangkan ditawarin dan suaranya juga bisa ditambah. Suara dukungan yang belum tentu itu berarti kan curang, berupaya untuk melalui KPU yang mungkin mereka percaya diri bahwa mereka bisa mengatur KPU dan mengatur Bawaslu sehingga suara PKB bisa ditambah beberapa kursi misalnya, walaupun misalnya rakyat tidak memilih seperti itu. Bahkan curang luar biasa rejim ini memang, kalau memang seperti itu ya. Jadi saudara sekalian, ini memang bukan mengerikan, tetapi ini sangat-sangat tidak layak sebetulnya rejim ini. Menipu, berupaya untuk menipu rakyat. Sudirman Said pun menjelaskan penolakan terhadap tawaran dari partai koalisi pemerintah tersebut adalah wujud kesolidan dari partai yang menjadi anggota KPP. Dia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama, sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintah tersebut tetap dilakukan. Makanya kalau posisi dalam koalisi kita tidak mengindahkan yang tadi, ya sudahlah, bersama-sama dengan koalisi partai lain yang ada. Tapi justru karena ada panggilan etik, ada panggilan idealisme, ada panggilan bagaimana menjaga demokrasi, bagaimana hukum kembali yang ditegakkan, maka memang berkumpullah 3 partai yang punya ciri-ciri yang sama jelasnya. Saudara sekalian, kita miris memang membaca apa yang pengakuan yang dikatakan oleh Pak Sudirman Said, di mana mengungkap seluruh pergerakan rejim, utusan-utusan rejim ini untuk mempengaruhi partai-partai yang tergabung di dalam partai koalisi perubahan dan persatuan ini memang sangat tidak etis dan tidak bermoral. Bayangkan itu ditawarkan uang kepada PKS atau ke partai, sekaligus juga untuk menawarkan nanti partai yang bersangkutan ditambah suaranya di pemilu akan datang. Ini kan mindset yang sangat merusak demokrasi, merusak tatanan ketidakjujuran dipertontonkan kepada mereka. Untung rayuan-rayuan seperti ini, baik itu kepada Partai Demokrat, demikian juga ke PKS, juga ke Partai Nasdem yang juga sudah digunakan untuk dan itu langsung dari Jokowi yang menampakkan sikap tidak bersahabat lagi kepada Surya Paloh gara-gara mendukung Anies. Ini apa pemerintah model begini atau pribadi politisi model begini? Rusak bangsa ini, negeri ini yang diperlihatkan dan kita rasakan hari-hari ini bahwa rejim ini karena tabiat-tabiat yang tabiat-tabiat atau karakter watak yang rusak dari para pemimpin yang berada di dalam rejim ini hari-hari ini. Kita bersyukur karena kita mendapatkan para pemimpin yang memiliki idealisme dan etika yang sangat tinggi dan komitmen tentang demokrasi dari pemimpin Partai Demokrat.
pemimpin PKS Keadilan Sejahtera, pemimpin Partai Nasionalis Demokrat yaitu Pak Surya Paloh sendiri, mereka tidak tergoda dengan uang, mereka tidak tergoda dengan misalnya kecurangan dan lain sebagainya, karena mereka tahu bahwa itu akan merusak bangsa dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan mereka tidak memperlihatkan karakter seperti itu, dan berbeda dengan pihak yang lain yang tergabung dengan koalisi pemerintah yang memiliki karakter yang sangat rusak seperti yang diceritakan oleh Sudirman Said tadi. Tentu hal ini kita tidak bermaksud memasukkan PDIP misalnya di dalam apa yang kita bicarakan ini, karena kita masih terlepas dari ada beberapa hal yang mungkin banyak orang menganggap ada kelemahan dari kepemimpinan Bu Mega. Tetapi saya justru dari awal sering mengatakan bahwa untung ada Ibu Mega memimpin PDIP, sehingga upaya-upaya rejim ini untuk memperpanjang masa jabatannya di luar koridor konstitusi, di luar koridor menunda pemilu, kemudian mau 3 periode dan lain sebagainya, itu terhalang oleh sebuah kekuatan partai besar seperti Bu Mega, yang pengaruh Ibu Mega yang begitu besar sehingga keinginan-keinginan rendah dan dan tidak terpuji seperti yang diinginkan oleh rejim ini, termasuk juga anasir-anasir rejim ini, itu tidak berjalan sebagaimana yang mereka harapkan, sehingga pemilu tetap berjalan dan proses pergantian sirkulasi kepemimpinan nasional juga akan berjalan sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam kaitan tadi kita tidak masukkan Bu Mega karena memang bukan mereka yang pergi cawe-cawe, bukan PDIP dan anasirnya pergi cawe-cawe untuk berupaya untuk membubarkan koalisi perubahan itu, tetapi rejim yang ada di dalam partai-partai di luar PDIP itu, misalnya kita sebut saja misalnya PKB, Golkar, dan pimpinan PKB, pimpinan Golkar, demikian juga pimpinan partai yang lain, bahkan mungkin ada anasir lain yang kita tidak tahu yang bukan pemimpin partai. Tetapi yang jelas bahwa Jokowi memperlihatkan sikap dan kepemimpinan yang sangat tidak beretika, bahkan sangat tidak terpuji menurut saya, karena gara-gara Partai Nasdem dan itu adalah kuasa otoritas partai-partai yang untuk mengajukan seorang capres yang berbeda dengan keinginannya, terus dia mencoba untuk menjauhi dan memusuhinya. Ini cara yang sangat tidak elok sebagai pemimpin, yang cara jauh dari sikap negarawanan yang banyak dibicarakan orang. Oleh karena itu, tabiat atau sikap pemimpin yang penuh dendam, yang memiliki tabiat melupakan kacang, laksana kacang melupakan ibarat kacang melupakan kulitnya, itulah yang diperlihatkan oleh rejim Jokowi hari-hari ini. Padahal kita juga mengetahui bahwa Pak Surya Paloh dengan seluruh perangkat yang dimiliki, media dan dimiliki, memberi dukungan penuh kepada apa yang dilakukan oleh Jokowi, pencalonan Jokowi, maupun apa yang dilakukan ketika pilgub 2017 yang lalu di DKI misalnya, sehingga Metro TV itu menjadi sasaran demo, sasaran semacam bulitan debatik dari kelompok-kelompok yang tidak menyukai Ahok karena saking belanya pada Ahok, karena itu keinginan Jokowi sendiri. Tapi kini ketika mereka untuk membangun masa depan partai mereka dengan mencalonkan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS dan mencalonkan seorang yang disebut Anies Rais Baswedan, justru tidak dikehendaki, bahkan dimarahi oleh semakan oleh Pak Jokowi, yang oleh Nasdem telah mereka perjuangkan habis-habisan selama 2 periode dan memberi dukungan terhadap pemerintahan ini selama kurang lebih 9 tahun atau 10 tahun ini, kurang lebih 9 tahun ini. Nah, itulah yang kita tidak sepakat dengan tabiat yang diperlihatkan oleh pemimpin negara yang seperti Pak Jokowi hari-hari ini terhadap kawan yang telah membantunya, ibarat kacang lupa pada kulitnya. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.